lagi bersama Archat View. Ini kita akan coba untuk overview ISG dengan sektor-sektornya untuk seminggu ke depan. Rekaman ini diambil pada tanggal 22 September 2023 ya. Jadi kita akan mencoba melihat yang sebelumnya, dari video yang sebelumnya bagaimana hasilnya dan minggu depan bagaimana. Kita mulai aja. Pertama kita mulai dari composite ISG. Nah, di minggu lalu itu ini dia. Oke. Dari candle sesi kedua ada indikasi akan turun kembali, tetapi perlu diperhatikan kalau 3 bar masih markup dan 8 bar masih 8 barnya distribusi. Garis dan bar masih di atas 0, indikasi untuk kenaikan masih cukup jelas. Tapi kita lihat di 1-2 candle selanjutnya untuk memastikan. Nah, itu terjadi di tanggal 15 ya. Nah, tanggal 15 di sini waktu itu sampaikan kalau tanggal 18 itu juga masih ada satu penanda waktu di hari Seninnya. Dan benar ada sedikit penurunan sesuai dengan area tanggal ini, tapi dikatakan karena masih di atas 0, indikasi garis gambar masih di atas 0, maka indikasi kenaikan masih cukup jelas dan terjadi ya. Kenaikan terjadi hingga ketemu adanya bearish divergence di sini, maka terjadi penurunan kembali. Nah, harga saat ini ada di mana? Komposit sementara ada di area harga yang ini nih, masih di sini-sini aja, belum ada perubahan hingga akhir minggu kemarin itu ya. Nah, bagaimana untuk minggu depan? Nah, ini yang menarik. Minggu lalu itu penutupan siklus dari tanggal 15 September itu ditemukan adalah di tanggal 11 Oktober sini ya. Nah, waktu itu saya sampaikan saya akan mencoba mencari tanggal 1 di tengah-tengah antara siklus ini, dan saya menemukan di tanggal 2 Oktober. Maksudnya ini untuk apa nih? Nah, untuk itu kita lihat dulu ya. Iwatnya bagaimana untuk ISG? 3 bar distribusi, 8 bar markup. Harganya masih di area harga ya. Karena variabelnya sekali lagi masih di atas 0, masih ada potensi tetap kenaikan. Semuanya masih di atas 0, masih ada potensi kenaikan. Nah, cuma ini nih, barisan candlenya nih mengindikasikan kalau ada koreksi. Koreksinya itu bagaimana? Koreksinya kalau saya lihat itu kemungkinan hingga 6920 maksimal. Di 6920-an maksimal koreksinya hingga ke sini. Dan maksimal koreksinya terjadi hingga tanggal 2 Oktober ini. Secara view besarnya ISG masih bagus. Tapi yaitu, kalau dari formasi candlenya, ini ISG ada kemungkinan akan koreksi maksimal hingga di 6920. Dan untuk waktunya maksimal di 2 Oktober 2023. Kita akan lihat bagaimana ISG depannya, tapi secara garis besar view-nya seperti itu untuk ISG minggu depan ya. Untuk seperti biasa, untuk melihat ini lebih jelas kita akan melihat sektor-sektornya. Jadi apakah analisa ISG-nya akan didukung oleh sektor-sektornya, kita akan melihat. Oh ya, seperti biasa untuk melihat video di minggu sebelumnya nanti akan saya taruhkan di sebelah kanan atas ya. Linknya di sebelah kanan atas, tinggal diklik untuk melihat video yang minggu sebelumnya. Kita mulai sektornya dari sektor consumer cyclicals. Di tanggal 15 di sini ya, candle merah ini dikatakan semua indikasi dari IWAT menyatakan markdown kuat. Jadi minggu depan akan melanjutkan penurunannya. Meskipun tidak akan candle merah terus menerus, pasti ada 1-2 candle hijau. Ya, penurunan terjadi terus dan memantul
kembali ke area harganya, dan saat pemantulannya ada hidden bullish divergence dan benar memantul 1-2 candle hijau, benar juga ya. Sekarang harganya ada di area harga bawah sini ya. Kondisi iwatnya bagaimana? 3 bar akumulasi, 8 bar markdown. Jadi terbaca mulai ada proses akumulasi nih yang terjadi di sini nih. Menariknya, proses akumulasinya pas di area harga sini nih. Selanjutnya, akum ini kemungkinan besar akan berlanjut hingga nanti ada indikasi dari iwat. Yang pasti, barnya sudah di atas kedua garis ini. Bahkan garis hitam ya, atau garis pelopornya sudah mulai golden cross terhadap garis kuncinya atau yang warna biru. Ya. Jadi itu untuk consumer cyclical cukup bagus, indikasi dari iwatnya ada proses akum berlanjut hingga nanti proses akum ini baik variabel iwatnya yang bar dan garisnya lewat di atas 0 itu akan meneruskan kenaikan. Ya, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah sektor healthcare ya. Tanggal 15 mana candlenya? Nah, ini dia. Dikatakan minggu lalu itu ini sama seperti sektor consumer cyclical. Semua indikasinya iwat menunjukkan markdown kuat. Minggu depan akan melanjutkan penurunan dan ada kemungkinan memantul di antara sekitar 2 area harga yang di bawahnya. Tapi itu pun hanya untuk DCB. Terjadi ya, penurunan terjadi dan memantul di area harga di bawahnya kan. Jadi antara 2 ini memantul di sini. Dan itu pun hanya untuk DCB. Apakah DCB? 2 candle sempat naik ke atas dan turun lagi. Dari formasinya sih terlihatnya emang DCB ya. Tapi kita lihat dulu dari iwatnya. 3 bar akum, 8 bar markdown. Dan mayoritas indikasi dari iwat itu masih merah. Tadi juga dikatakan dari parisan candlenya juga menunjukkan indikasi DCB. Jadi minggu depan gimana? Besar kemungkinan akan kembali turun. Area harga pantulan sebelumnya itu bisa menjadi terminal nih. Terminal pertama di sini nih. Selanjutnya tinggal dilihat apakah bisa bertahan kembali di sana atau melanjutkan ke area harga bawahnya. Area harga bawahnya yang mana? Nah, kalau kita lihat ke kiri, kemungkinan besar area harga bawahnya adalah yang gambarnya biar lebih jelas. Oh, cukup besar. Area harganya di sini. Jadi terminal pertama adalah di sini. Kalau bisa bertahan di sini bagus karena proses akumnya sudah ada, walaupun kecil ya. Kalau enggak akan menerobos ke area bawah. Itu untuk indeks health. Next adalah sektor teknologi. Teknologi tanggal 15 di sini nih. Dikatakan adalah iwat memberikan indikasi yang cukup baik. Proses akum terdeteksi selama sideways terjadi. Tinggal tunggu waktunya. Iwat menunjukkan garis dan barnya akan melewati di atas garis 0 dan candle akan bergerak naik. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi akumnya masih berlanjut, bahkan cenderung ada penurunan. Tapi area harganya masih di area-area harga ini saja, belum bergerak apapun. Dari iwat bagaimana? 3 bar dan 8 bar itu tetap masih akumulasi. Sudah ada bullish divergence nih, sebelum ada candle hari Jumat kenaikan ya. Proses akum kemungkinan besar ini akan tetap berlanjut. Tapi dari iwat ada indikasi awal kalau proses akum ini bisa aja nanti dipercepat. Untuk memastikannya, kita nanti akan lihat ya 1-2 candle selanjutnya. Tapi udah ada indikasi kalau proses akum ini akan dipercepat. Oke, next adalah sektor consumer non-cyclical. Nah, tanggal 15 mana? Ini dia. Candle hijau dengan wick bawah panjang ya. Minggu lalu dikatakan 3 bar itu markdown, tapi 8 bar itu udah akum. Jadi garis besar itu akumulasi sudah ada.
semua garis dan bar itu masih di bawah nol gitu ya. Tapi proses akum itu terlihat sekali kalau sedang berjalan dari wattnya. Jadi tinggal tunggu aja garis dan bar akan melewati garis nol dan candle kembali bergerak naik. Itu yang disampaikan minggu lalu ya. Dan yang terjadi gimana? Proses akum terjadi, ya kan? Dikatakan proses akumnya di sini ya. Nah ini akumnya terjadi di sini dan benar saja melewati garis nol, bar dan garis hitam udah garis nol, tinggal garis birunya. Saat ini 3 bar markup, 8 bar markup. Betul ya. Nah, ini good sign karena hampir semua indikasinya menunjukkan hijau kan, positif. Hanya ini aja nih, garis kunci yang masih di bawah nol. Itu ya, minggu depan proses ini pasti akan terus berlanjut. Tapi harus diingat juga nih ya, harga saat ini ada di area kecil nih, area harga kecil sekitar sini nih. Nah, jadi kalau ada koreksi 1 atau 2 candle itu sangat wajar sebelum nanti kembali melanjutkan penerusan kenaikannya. Oke, next kita ke sektor finansial. Candle tanggal 15. Oh, ini dia. Bagaimana dengan finansial? Minggu lalu dikatakan finansial ya, 3 bar akum, 8 bar markdown. Hampir semua indikasi dari IWAT itu memberikan tanda markdown. Tapi dari formasi candlenya terlihat tanda-tanda mulai diakumulasi. Jadi kita memerlukan 1-2 candle berikut, dan selama garis dan bar masih di bawah nol, ada kemungkinan sideway ini berlanjut atau bahkan melanjutkan penurunannya. Dan minggu lalu ada di gambar area harga ini ya, terjadi penurunan tepat di area harganya dan ada hidden bullish divergence yang mendorong harga naik. Proses akumnya terlihat ya, ada benar terjadi. Saat ini bagaimana? 3 bar markdown, 8 bar akumulasi. Secara garis besar berarti benar ya, akumnya terjadi, maupun 3 variabel IWAT baik bar maupun garis masih di bawah nol. Nah, kalau dari lihat begini, IWAT-nya kan masih 50-50 nih indikasinya nih. Tapi kalau kita tambah formasi candlenya, ini suatu yang good sign. Akumnya kuat, tinggal tunggu waktunya sehingga semua variabel naik di atas nol untuk indeks finansial. Next, kita ke basic. Nah, ini menarik nih hubungan basic. Minggu lalu di candle tanggal 15 yang ini nih, hijau ya. Pas di area harga, hijau. Semua indikasi dari IWAT menandakan kalau markup masih berlanjut. Dari bulan Juli hingga minggu kemarin ya, sektor basic material ini masih berlanjut. Jadi kita bisa enjoy dan mendapatkan hingga mendapatkan indikasi distribusi kuat dari IWAT dan formasi candlenya. Nah, seminggu yang terjadi adalah sideway, harga nggak kemana-mana, tetap di area harga ini. Candle hari Jumat positif, bagus ya, bagus. Tapi bagaimana dari IWAT-nya? Dari IWAT-nya 3 bar distribusi, 8 bar distribusi. Mayoritas masih berwarna hijau memang. Dan variabel IWAT ingat ya, masih di atas nol. Jadi potensi kenaikan itu masih ada. Nah, cuma yang kita harus lihat adalah IWAT memberikan indikasi awal mulai ada proses distribusi, maupun distribusinya tidak masif. Jadi kita akan lihat nih 1-2 candle ke depan itu arahnya mau kemana untuk memastikannya ya. Tapi ingat, tetap pasti waspada. Untuk bagi teman-teman yang memiliki emiten yang ada di dalam sektor ini, itu harus waspada untuk penurunan distribusi harganya ya. Next, kita lanjut ke sektor infrastruktur. Nah, ini juga menarik nih. Nah,
minggu lalu kan di tanggal 15 candle nih ya, tergambarkan ada ini nih pattern ini apa rising wedge. Sebenarnya ini kan pattern untuk bearish, untuk penurunan kan ya. Jadi minggu lalu itu sampaikan 3 bar dan 8 bar itu udah mulai distribusi. Bar dan garis pelopor sudah di bawah garis kunci, walaupun semuanya masih di atas 0 ya. Butuh 1-2 candle berikut untuk melihat arah pergerakannya. Dan terjadinya adalah di candle yang hari Kamis. Ini terjadi breakdown, turun ke bawah dari patternnya, ya kan. Menariknya adalah di hari Jumatnya ditarik naik sampai keluar dari malah break up patternnya. Apa yang terjadi? Inflow besar-besaran dana masuk ke sektor infrastruktur, bukan infrastruktur doang. Secara garis besar adalah konstruksi. Jadi kenanya di infrastruktur dan properti gitu ya. Nah, saat ini gimana? 3 bar markup, 8 bar distribusi. Indikasi dari Watt menjadi positif secara garis besar nih. Banyak hijaunya kan. Inflow dana itu terjadinya di akhir minggu ini karena ada berita masif. Beritanya kencang banget mengenai IKN yang mendapatkan guyuran dana investasi yang sangat banyak dari para taipan Indonesia. Banyak, dan kalau nggak salah konsorsiumnya dipegang oleh ketuanya itu Agung Sedayu gitu. Nah, itu dana yang mengalir ke IKN itu sangat besar. Untuk apa aja? Banyak, untuk hunian, untuk infrastruktur di sana. Bahkan FIFA juga memberikan sinyal kalau akan memberikan dana pinjaman besar untuk membangun training center nasional di IKN. Dan dengar-dengar dana yang akan dikucurkan itu adalah yang terbesar sepanjang FIFA memberikan kepada negara. Nah, itu jadi boost cukup kuat untuk di sektor ini. Ini akan menjadi salah sektor yang akan mendorong IHSG di minggu depan karena inflow-nya sangat besar dan beritanya sangat masif. Ya. Next adalah sektor transportasi. Tanggal 15 kemarin di candle merah ini 3 bar akum, 8 bar markdown. Indikasi dari IWAT masih 50-50 antara bagus dan kurang bagus. Kebimbangannya ada ya. Ini bisa jadi indikasi apa proses akum dimulai atau justru malah proses markdown yang tertahan. Jadi butuh 1-2 candle ke depan untuk bisa membantu melihat arah pergerakannya. Tapi secara IWAT saat ini lebih berat untuk turun. Harga benar ya, akhirnya turunnya kencang lagi. Nah, tapi penurunan kencang ini diberikan satu indikasi adalah hidden bullish divergence dan memantul di area harganya nih. Ya kan? Saat ini gimana? 3 bar markup, 8 bar markup. Hampir semua indikasi dari IWAT positif, hampir semuanya hijau nih, tinggal yang terakhir EV doang. Minggu depan bagaimana? Minggu depan pasti kelihatannya harusnya bagus dong di sini kan. Tapi terlihat dari formasi candlenya justru akan ada sedikit sideways. Sedikit sideways saja baru nanti akan didorong terus naik. Ini salah satu sektor yang menarik. Jadi kalau terjadi sideways itu kita dikasih kesempatan untuk analisa emiten-emiten yang ada di sektor ini, mana yang menarik yang akan jalan. Ini bisa diperhatikan. Next adalah sektor properti. Nah, properti tanggal 15 di sini candle yang merah panjang ini ya. Semua indikasi dari IWAT menunjukkan markdown kuat. Ini minggu lalu ya. Jadi kemungkinan besar akan melanjutkan turun ke area harga selanjutnya ada di 710-an. Benar ya, harga markdown turun, memantulnya pas di area harga ini nih, 710-an. Ya kan? Dan waktu memantul ada apa? Hidden bullish divergence. Terus naik langsung. Sama seperti infrastruktur, ini mendapat inflow yang cukup besar di akhir minggu. Saat ini gimana? 3 bar akum, 8 bar markdown. Proses akum berlangsung sangat kuat. Inflow besar terjadi di akhir minggu kan, sama kan? Bersama dengan isu yang ada di tadi infrastruktur.
Jadi dana yang masuk itu taripan-taripan besar untuk selain untuk infrastrukturnya baik jalan atau apa, juga untuk hunian, kawasan hunian di IKN. Jadi ini good sign. Ya. Walaupun good sign seperti ini, tetap ya harus diwaspadai adalah semua variabel IWAT baik bar maupun garis masih di bawah 0. Itu yang perlu diwaspadai, tapi selebihnya good sign. Next adalah sektor industri. Tanggal 15 mana? Nah, ini dia. Oke, industri. Minggu lalu adalah hampir semua indikasi dari IWAT menandakan bagus. Hanya 8 bar distribusi dan tidak ada tanda EV. Sideway yang terjadi menunjukkan akum sedang terjadi kembali. Candle ini hari Senin akan lebih menunjukkan arahnya lebih jelas. Nah, tanggal 15 di sini Seninnya ternyata merah, tapi harga nggak kemana-mana, tetap di area harga ini sideway gitu. Nah, saat ini gimana? Saat ini adalah 3 bar distribusi, 8 bar markup. Proses akum masih terjadi, tapi proses akumnya kemungkinan besar akan meminta harga yang lebih bawah nih. Akan meminta harga yang lebih bawah. Jadi ada kemungkinan koreksi lagi untuk industri dan menuju harga bawahnya. Harga bawahnya kemungkinan besar di sini. Ya maksimal di sini lah. Semoga nggak sampai sana, sekitar tengah-tengah sini aja. Dan kalau lihat dari formasi candlenya dengan wick atas yang panjang-panjang, ya benar sih. Oh, ini akan terjadi koreksi lagi sedikit aja. Next adalah sektor energi. Minggu lalu di candle yang ini ya, dikatakan 3 bar markup, 8 bar distribusi. Indikasi dari Watt hampir semua menunjukkan tanda-tanda yang positif ya, atau kenaikan. Dan diingatkan kalau winter is coming. Dan untuk kenaikan di sektor energi, kalau mau menikmati profitnya, itu masuknya justru dari sekarang, dari minggu lalu ya tepatnya berarti. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Pergerakannya selama seminggu ini nggak kemana-mana, walaupun ada kenaikan turun lagi dan masuk di area harga ini lagi. Weeknya ya, walaupun closingnya tetap di atas area harga. Gitu. Jadi gimana? Kalau dari ininya IWAT-nya 3 bar distribusi, 8 bar markup. So, bagi yang belum memiliki atau belum mengkoleksi emiten di sektor energi ini good sign karena diberi kesempatan untuk masuk. Nah, tinggal dianalisa emiten-emiten mana yang menarik untuk bisa memberikan capital gain di sekitar November sama pertengahan Desember lah paling akhir. Untuk profitnya ya, untuk mau mencari profit dari winter, jangan masuknya nanti November mau berharap di Desember panen, tapi masuknya justru dari sekarang, bahkan sebenarnya dari minggu lalu gitu ya. Coba diperhatikan aja, dan karena ini kemungkinan besar ada koreksi di emiten-emiten sektor energi, nah itu saatnya kita masukkan antrian untuk mengkoleksi emiten yang ada di sektor ini. Selain energi mainstream, contohnya kayak coal atau minyak bumi atau gas alam, coba deh perhatiin beberapa sektor energi yang terbarukan, itu juga menarik. Gitu. Manfaatkan kalau ada koreksinya. Gitu. Nah, kita kembali lagi ke composite. Nah, dari pembahasan sektor-sektornya terlihat cukup banyak sektor yang bisa memberikan atau mendorong ISG naik, walaupun ada juga yang kurang bagus ya. Contohnya kayak sektor industri, sektor health itu ada kemungkinan agak sedikit berat, dan masih ada beberapa sektor yang sebenarnya masih ada koreksi kecil. Contoh kayak tadi ya, energi di basic yang cukup tinggi juga, dan di teknologi yang kemungkinan ada koreksi sedikit gitu. Membutuhkan 1-2 candle lagi lah untuk memastikan. Nah, jadi jelas dari composite ada kemungkinan besar ada koreksi maksimal sampai ke sini,
6920, maksimal waktunya hingga 2 Oktober. Bukan berarti turun drastis gitu ya, kemungkinan sideway naik turun hingga di sini. Maksimal di tanggal ini, baru nanti akan melanjutkan kenaikannya kembali. Kurang lebih itu adalah overview IHSG untuk minggu depan. Sekarang kita sekarang masuk untuk emiten-emiten yang sudah ditanyakan sebelumnya. Ada 4. Pertama adalah BSDE, Bumi Serpong Damai ya. BSDE melihat dari IWAT-nya sudah 3 bar akumulasi, 8 bar akumulasi, indikasinya banyakkan positif, dan sektornya juga mendapat inflow kencang. Tidak ada salahnya untuk mengkoleksi emiten ini, tapi kalau masuknya di harga HK kan ini sudah ada area pantulan nih, area supply-nya. Lebih baik kita tunggu dia koreksi sedikit, dan bertepatan ada tanggalnya di tanggal 26 September hari Selasa ya. Nah, mungkin di sini bisa menjadi waktu untuk kita masuk di BSDE. Masuknya di harga berapa? Kalau menurut data terakhir di candle terakhir kita bisa masuk di 1030 sampai 1045. Ya. Next adalah Mayora, Emyor. Emyor gimana? Ini IDX-nya kan lebih ke sektornya lagi yang kurang ya. Tapi secara IWAT 3 bar akumulasi, 8 bar markdown. Power barnya hanya satu hijau saja. Posisi harga di mana? Posisi harga di tengah-tengah. Jadi kalau mau masuk agak nanggung sih. Kalau ada emiten lain lebih baik yang lain. Bukan ini nggak bagus ya, tapi kalau ada yang lebih bagus kenapa enggak gitu. Next adalah emiten BSSR Energi nih ya. Bagaimana? Secara IWAT-nya sudah mulai markdown, 3 bar markdown, 8 bar markdown. Ya, 3 power bar merah. Harganya bagaimana? Harganya walaupun sempat memantul di daerah sini, tapi pergerakan harganya masih belum kemana-mana, di sini-sini aja. Kita coba turun ke time frame lebih rendah, ke 4 jam. Oh, dari 4 jam memang ada ini nih, hidden bullish divergence. Ada kemungkinan besar kenaikan dulu. Ada kemungkinan besar kenaikan dulu sedikit, dan baru kalau dilihat dari IWAT-nya yang masih di bawah 0, di sini ada potensinya masih untuk penurunan hingga ke area demand ya di sini. Di bawah 4000 dikit. Gitu. Jadi kemungkinan ada kenaikan dulu baru ada penurunan lagi. Itu untuk BSSR, tapi menarik. Koreksi-koreksinya ini yang kita gunakan untuk antri masuk. Akhir adalah emiten PSSI. Nah, PSSI gimana? Kalau PSSI kan sebenarnya kalau member Archat View sudah diberikan jauh-jauh hari waktu itu. Masuknya harusnya di daerah sini sih sebenarnya. Sudah pernah ada beberapa yang menanyakan ini dan saya sudah bagikan untuk masuk di area ini. Area demand ya justru waktu itu kan warna hijau ini. Saat ini gimana? Saat ini udah profit kan waktu itu. Nah, ada koreksi kembali. Koreksinya sampai mana? Kita coba time frame lebih rendah PSSI. Oke, koreksinya masih berlanjut. Kemungkinan besar koreksinya akan berlanjut, nggak stop di sini, akan lanjut. Mungkin sampai sini nih. 580-an. 580 atau 585. Nah, kalau mau masuk di sekitar sana. Itu. Tapi tetap ya kita lihat dulu nanti potensi harganya di sana apakah memantul. Kalau memantul bisa masuk di area harga sana. Karena dari wattnya bimbang nih, kuning ya. Itu berarti udah semua 4 emiten dan overview untuk IHSG dan sektor-sektornya. Jadi untuk minggu ini itu saja seperti biasa. Kalau emang suka dengan video ini silahkan tekan tombol like-nya. Bila tidak suka tekan aja tombol dislike-nya. Kita berjumpa minggu depan lagi. Kalau ada yang mau ditanya mengenai emiten sampaikan di kolom komentar di bawah.
Kalau ada yang ditanya bagaimana untuk bisa menjadi member ArcGIS View, silakan juga tinggalkan komentar di bawah. Itu saja, terima kasih.